Ini loh friends, dessert ala Thailand namanya bualoy. Cocok ya untuk jualan takjil saat bulan Ramadan. Untuk kuahnya saya tempatkan terpisah ya, yang nantinya akan saya susun ke dalam satu tempat seperti ini. Jangan lupa tambahkan stiker ya, supaya penampilannya makin menarik. Sebelum bualoynya dinikmati, tuangkan kuahnya terlebih dahulu. Seperti ini ya bualoynya setelah dituang dengan kuah. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan ambil satu bualoynya. Gimana? Mirip ya dengan pumpkin beneran? Bismillahirrahmanirrahim. Bualoynya ini enak ya friends. Teksturnya itu lembut dan sedikit kenyal. Selamat mencoba ya. Hai friend, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat bualoy. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat bualoy. Pertama-tama saya akan membuat Nutrijel terlebih dahulu. Ini saya menggunakan Nutrijel rasa stroberi. Setelah Nutrijel masuk, kita tambahkan gula sebanyak 180 gram ya. Dan yang terakhir saya menambahkan air sebanyak 800 ml. Setelah semua bahan masuk, aduk-aduk semua bahan hingga semuanya tercampur dengan rata ya. Sekarang saya akan masak Nutrijelnya hingga mendidih. Setelah Nutrijelnya mendidih, matikan kompor, kemudian tuang Nutrijelnya ke dalam cetakan. Untuk fruity acid saya nggak pakai ya friends, karena saya ingin rasanya ini pure manis. Selanjutnya saya menyiapkan labu kuning yang sudah dikupas ya, kemudian ditimbang 250 gram, dikukus dan dihaluskan. Masukkan labu kukus halus ke dalam mangkuk bersih. Lalu tambahkan tepung ketan. Untuk tepung ketan bisa ditambah atau dikurangi ya friends, tergantung dari kadar air labu. Saya juga menambahkan tepung tapioka ya ke dalam adonan. Selanjutnya ada gula pasir. Gulanya ini saya timbang terlebih dahulu, kemudian saya haluskan. Dan yang terakhir saya menambahkan garam. Aduk semua bahan ini hingga tercampur rata dan adonannya bisa dipulung ya. Jika dirasa adonan belum bisa dipulung, bisa ditambahkan tepung ataupun air. Ini saya sudah cuci tangan ya, dan tangan saya bersih. Saya akan uleni adonannya menggunakan tangan supaya tercampur dengan rata. Sekarang adonannya sudah rata ya friends, dan ini tandanya adonan sudah bisa dipulung. Sekarang saya siapkan mangkuk kecil dan saya akan ambil sedikit adonan ya. Adonannya ini akan saya tambah dengan pewarna hijau. Tambahkan pewarna hijau secukupnya sampai mendapatkan warna yang diinginkan. Kemudian aduk adonan hingga warnanya tercampur dengan rata. Untuk warna hijaunya kira-kira seperti ini ya. Untuk sisa adonan yang masih banyak, saya beri pewarna oranye. Saya juga akan aduk adonan ini hingga warnanya tercampur dengan rata. Ini warna oranye sudah cukup ya, seperti ini.
Selanjutnya saya ambil adonan. Ini kira-kira setengah sendok makan ya. Lalu adonan yang berwarna orange ini akan saya bulatkan. Jika sudah berbentuk bulat, ambil satu tusuk gigi, lalu tekan pada bagian atas adonan. Seperti ini ya. Saya akan membentuk adonannya ini seperti pumpkin ya, tapi versi kecil. Supaya makin mirip dengan pumpkin, adonan bagian sampingnya juga ditekan ya, meneruskan garis yang atas tadi, seperti ini. Setelah adonan oranye membentuk pumpkin, tekan bagian atasnya. Lalu ambil adonan hijau sedikit saja ya, dan bentuk memanjang menyerupai batang. Kemudian tempel adonan hijau di atas adonan oranye. Dan hasilnya seperti ini. Jika semua adonan sudah selesai dibentuk, siap untuk direbus. Rebus pumpkin mininya di dalam air yang sudah mendidih. Jika pumpkin mininya sudah mengapung seperti ini, tandanya sudah matang ya, tapi jangan diangkat dulu, aduk-aduk sebentar supaya pumpkin mininya ini benar-benar matang. Setelah 1 menit diaduk-aduk, pumpkinnya seperti ini ya, jika sudah matang, dan ini bisa diangkat. Setelah pumpkin diangkat, masukkan ke dalam air es, kira-kira 1 menit ya, supaya tidak saling menempel. Selanjutnya, pumpkin bisa diangkat dan ditata berjarak. Untuk membuat kuahnya, saya sudah menyiapkan 500 ml santan. Ini saya peroleh dari 200 ml santan instan, ditambah dengan 300 ml air. Kemudian tambahkan gula, setengah sendok teh garam, dan 2 lembar daun pandan. Saya nyalakan kompornya dulu untuk memasak santannya. Masak santan ini hingga mendidih. Jika santan sudah mendidih, angkat dan biarkan santan hingga benar-benar dingin. Untuk cara penyajiannya, masukkan Nutrijel yang sudah dipotong-potong ke dalam wadah. Lalu, tambahkan daging kelapa muda secukupnya. Kemudian, tambahkan pumpkin mini di atasnya. Ini saya sisihkan dulu, saya siapkan kuahnya ya. Ini kuahnya saya tempatkan secara terpisah. Dan nantinya akan saya susun seperti ini. Supaya tampilannya makin menarik, saya akan tambahkan stiker seperti ini. Sebelum buah loynya dinikmati, tuangkan kuahnya terlebih dahulu. Seperti ini ya buah loynya setelah kuahnya dituangkan. Saatnya untuk icip-icip. Saya ambil dulu 1 buah loynya. Gimana? Mirip ya dengan pumpkin beneran? Bismillahirrahmanirrahim. Buah loynya ini enak ya friends. Teksturnya itu empuk dan sedikit kenyal. Kuahnya juga mantap. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.